Hai guys, kembali lagi di channel ini. Wangi adalah seni. Seorang pria Malang hidup tanpa kasih sayang setelah dibuang oleh ibunya sendiri. Beruntung, ia lahir dengan bakat penciuman yang luar biasa. Kondisi itu membuatnya sangat handal dalam mengenali berbagai macam bau, bahkan mampu dengan mudah mengurai bahan parfum hanya melalui aromanya. Sialnya, kepekaan indera penciumannya tadi juga menuntunnya dalam sebuah obsesi yang menuntunnya sebagai psikopat gila pemburu wanita. Dan inilah alur cerita film Perfume: The Story of Murder. Seorang pria ditarik paksa oleh petugas penjara menuju tempat pembacaan vonis. Pria bernama Jean Baptiste ini dijatuhi hukuman mati dan akan dieksekusi pada 2 hari mendatang. Tidak ada penjelasan tentang kesalahan apa yang telah diperbuat oleh pria tersebut. Namun para penonton disuguhkan pada kilas balik tentang kehidupan Jean Baptiste. Jean Baptiste lahir di kawasan Pasar Ikan Paris dari rahim seorang penjual ikan miskin yang telah melalui 5 kali persalinan. Karena mencium bau yang sangat busuk, bayi itu pun akhirnya menangis. Alhasil, perbuatan keji wanita penjual ikan tadi diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Sang wanita dihukum mati sementara bayinya dibawa pergi ke sebuah panti asuhan. Penderitaan ternyata masih terus menyapa bayi malang tersebut. Di panti asuhan, dia dihadapkan pada anak-anak yang tidak menyukai kehadirannya. Saat berumur 5 tahun, Jean Baptiste masih belum bisa berbicara. Namun kepekaan indera penciumannya sangatlah luar biasa. Dia sangat tertarik dengan berbagai macam aroma, bahkan bisa mencium aroma telur katak yang berada di bawah air. Di umurnya yang ke-13, Madame Gaillard menjualnya kepada seseorang karena sudah tidak ada lagi tempat di panti asuhan. Sayang sekali, sepulang dari menjual Jean, Madame Gaillard harus dirampok dan terbunuh akibat insiden itu. Di tempatnya yang baru, Jean Baptiste menjadi pekerja keras yang menjadi contoh bagi pekerja lainnya. Bosnya bahkan mengajaknya pergi ke kota untuk mengirim produk kulitnya. Di sana, Jean Baptiste mencium berbagai aroma yang belum pernah ia temui. Dia sangat menikmati aroma tersebut, terkhusus wewangian yang tercium dari toko parfum di depannya. Wangi itu muncul dari parfum yang saat itu sedang viral. Ternyata masih ada aroma yang lebih menarik dibandingkan dengan parfum tadi. Itu adalah wangi seorang perempuan yang berjalan di dekatnya. Jean mengikuti wanita tersebut dan tanpa sadar mulai menciumi tubuh wanita itu. Tentu saja kejadian itu membuat sang wanita kaget hingga berteriak. Jean yang gugup secara spontan membekap mulut wanita itu. Naas, aksi tersebut membuat wanita tadi kehilangan nyawanya. Jean merasa terkejut, namun tetap melanjutkan aksinya dengan membuka pakaian wanita tersebut. Dia mulai menciumi tubuh gadis tadi untuk memuaskan hasrat penciumannya. Saat aroma tubuh gadis itu perlahan menghilang, Jean merasa sangat frustasi. Di malam hari, dia memikirkan tentang bagaimana cara mengabadikan wewangian tadi. Di sebuah toko parfum besar, terlihat seorang lelaki tengah meratapi nasibnya. Dia adalah Giuseppe Baldini yang tak lain merupakan pemilik toko parfum tersebut. Saat malam tiba, Jean datang ke toko Baldini untuk mengantarkan kulit pesanannya. Jean sangat terkejut saat mendapati bau yang indah di dalam toko tersebut. Dari aroma tubuh Baldini, Jean tahu bahwa pria itu sedang mencari formula sebuah parfum. Jean menunjukkan komposisi dari parfum yang dicari oleh Baldini tadi. Dia meminta Jean untuk membuktikan omong kosongnya. Tanpa disangka-sangka,
Jane berhasil meracik parfum dengan wangi yang sangat persis dengan parfum yang coba diurai oleh Baldini. Hasilnya sangat memuaskan. Alhasil, Baldini pun membeli Jane dari bosnya agar pria itu bisa bekerja untuknya. Setelah menjual Jane, bosnya mengalami nasib malang. Ia terjatuh ke sungai lalu kehilangan nyawanya. Di sisi lain, toko Baldini mulai ramai. Itu bahkan melebihi masa kejayaan Baldini di masa muda. Baldini pun mengajari Jane teknik-teknik membuat parfum. Itu membuat Jane diingatkan dengan obsesinya, mengawetkan wewangian. Dia meminta Baldini untuk mengajarinya mempertahankan wewangian agar tidak hilang. Pertama, Jane diajari membuat esensi dengan mengikat wewangian bunga mawar. Pelajaran itu berhasil dimengerti oleh Jane, tapi Baldini menemukan Jane frustasi di malam hari. Itu karena Jane gagal mengikat wangi kaca, tembaga besi, dan kucing. Akibat peristiwa itu, Jane pun kecewa hingga jatuh sakit. Baldini memberitahunya untuk belajar di kota Grace agar anak itu bisa mengikat wewangian yang dia mau. Baldini akan mengizinkan Jane pergi dengan syarat Jane harus memberinya 100 formula parfum. Jane pun mengabulkan permintaan Baldini, bahkan memberinya lebih dari 100 formula. Jane pergi dari tempat Baldini. Sebelum berhasil menjual parfum dari formula yang diberikan Jane, Baldini terlebih dahulu tewas akibat rumahnya runtuh. Ya, nasib sial selalu menimpa orang-orang yang berpisah dengan Jane. Saat itu Jane pergi ke kota Grace dan sempat mampir di sebuah goa dalam jangka waktu yang cukup lama. Alasannya, karena dalam goa itu Jane tidak bisa mencium aroma apapun. Itu membuatnya merasa tenang. Dia kembali melanjutkan perjalanan setelah memimpikan gadis yang pernah dibunuhnya. Di perjalanan menuju Grace, Jane mencium wangi yang sangat luar biasa. Itu datang dari seorang gadis cantik yang berada di dalam kereta kencana. Jane mengikuti gadis itu dan diketahui bahwa nama gadis tadi adalah Laura. Jane bekerja di sebuah perkebunan bunga dan mulai melancarkan aksi kejinya. Korban pertamanya adalah seorang wanita yang terjebak di loteng. Gadis itu dimasukkan ke dalam tabung esensi bunga secara diam-diam. Sayangnya, teknik itu gagal. Korban kedua adalah seorang gadis pekerja seksual yang didampingi oleh anjingnya. Gadis itu awalnya membantu eksperimen Jane secara sukarela. Namun setelah menemukan kejanggalan, dia mulai berontak dan berakhir membuat Jane harus membunuhnya. Jane membungkus tubuh gadis itu dengan kain yang telah diolesi dengan minyak binatang, lalu menggunting rambut gadis tadi. Setelah itu, Jane mulai mengambil lemak yang tersisa di tubuh gadis itu, kemudian mencampurnya dengan alkohol. Adonan itu dipanaskan menggunakan api yang membuat lemak dan esensi wangi wanita tadi terpisah. Benar, kali ini Jane berhasil mengikat wangi gadis tadi. Terlihat 11 botol esensi yang juga menjadi tujuan Jane selanjutnya. Dia akan mengisi ke-11 botol tersebut dengan esensi yang berbeda. Wow, ini cukup menegangkan. Jane kembali melancarkan aksinya pada gadis kembar yang sedang bermain petak umpet. Kedua gadis itu diculik lalu diabadikan dalam botol esensi Jane dengan cara yang sama seperti Jane mengabadikan pekerja seksual tadi. Keesokan harinya, warga menemukan mayat kedua gadis tadi dan seisi kota pun dibuat gempar. Kondisi itu tidak membuat Jane merasa jera atau sekedar menghentikan aksinya. Setidaknya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan hingga korban ke-12. Itu sudah melampaui targetnya. Jane menggabungkan wangi dari tubuh wanita-wanita tadi. Di sisi lain, seisi kota tengah berusaha memecahkan teror yang menimpa kota Grace. Tiba-tiba saja, ada sebuah surat yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan telah ditemukan. Meskipun begitu, ayah Laura merasa bahwa pelaku yang dimaksud bukanlah pelaku yang sebenarnya. Itu karena cara membunuh dan juga bekas pemerkosaan yang ada pada tubuh korban tidak sama dengan kondisi yang terjadi di kota Grace.
Jane mengincar Laura sebagai komposisi penyempurna parfumnya. Kita tahu bahwa sejak awal Jane memang mendambakan tubuh wanita itu. Maka saat aroma tubuh Laura perlahan menjauh, Jane langsung berlari mengejar Laura. Sementara di tempat praktik Jane, anjing pekerja seksual korban Jane menemukan rambut majikannya. Itu membuat polisi menyelidiki tempat praktik Jane. Sedangkan Jane sendiri malah pergi untuk melacak Laura. Hebatnya, penciuman Jane berhasil menunjukkan tempat Laura berada. Padahal, jarak Laura dan Jane terpisah sejauh ratusan kilometer. Laura diungsikan oleh ayahnya demi menjaga keselamatannya. Sementara di Grace, para petugas telah menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kejahatan Jane selama ini. Sayangnya, Jane tidak sedang berada di Grace. Dia berada di sekitar lokasi Laura. Malam hari saat Laura hendak tidur, Jane melancarkan aksinya. Naas, keesokan paginya sang ayah menemukan putri kesayangannya telah kehilangan nyawa. Setelah berhasil mendapatkan formula penyempurnanya, Jane ternyata ditangkap oleh para petugas. Jane dijatuhi hukuman mati persis seperti scene awal yang tadi kita lihat. Saat Jane masuk ke dalam area eksekusi, para penduduk berteriak menunjukkan rasa bencinya. Namun saat Jane mulai mengoleskan parfumnya, semua mendadak berubah. Masyarakat menyebut Jane tidak mungkin melakukan tindakan keji atau semacamnya. Sang eksekutor bersujud di hadapannya dan pendeta bahkan mengatakan bahwa Jane merupakan seorang malaikat. Parfum Jane membuat orang di sana berakhir mantap-mantap secara massal. Jane pun bebas dari hukuman. Dia kembali ke kampung halamannya di Paris, di kawasan Pasar Ikan. Dia merasa hidupnya sangat kosong karena tidak pernah mendapatkan cinta yang tulus. Saat itu dia merasa dunia tidak lagi ada gunanya. Sampainya di tempat kelahirannya, tanpa pikir panjang, Jane mengguyurkan sisa parfum yang dimilikinya. Pemandangan mengerikan pun terjadi. Aroma parfum itu membuat Jane dimakan hidup-hidup oleh orang-orang yang ada di pasar. Akhirnya, si psikopat meninggal di tempat kelahirannya. Sekian pembahasan film Perfume: The Story of Murder. Sampai ketemu di pembahasan film di channel ini selanjutnya.